Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bab selanjutnya adalah bentuk aljabar. Unsur-unsur aljabar ada yang namanya variabel, itu adalah lambang pengganti bilangan berupa huruf kecil A, B, C, D, dan E dan seterusnya sampai Z. Itu adalah variabel. Konstanta adalah angka berdiri sendiri tanpa variabel. Koefisien adalah angka di depan variabel. Dan suku dipisahkan oleh positif dan negatif. Operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Suku sejenis adalah memiliki variabel dan pangkat yang sama. Suku tidak sejenis memiliki variabel dan pangkat yang tidak sama. Ini catat ya, ini adalah unsur-unsur variabel. Contoh, 4x min 2y ditambah 5. Variabelnya adalah ini ya. Nah, ini ada huruf X dan huruf Y. Ini namanya variabel X dan ini namanya variabel Y. Ini adalah variabel X dan ini adalah variabel Y. Bilangan yang dilambangkan oleh huruf A sampai Z itu adalah variabel. Paham? Sekarang konstanta. Ini adalah konstanta. Konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri tanpa variabel, itu namanya konstanta. Dan koefisien ini adalah koefisien nih. Ini adalah koefisien X adalah 4 dan ini adalah koefisien Y adalah negatif 2. Koefisien adalah angka di depan variabel. Nah, di depan variabel X dan di depan variabel Y. Ini namanya koefisien. Dan suku itu ini ada 3 suku. Karena ini 1, 2, 3 dipisahkan oleh penjumlahan dan pengurangan. Pengurangan dan penjumlahan. Operasi penjumlahan dan pengurangan itu adalah suku. Ya, paham? Contoh lagi ya. Contoh selanjutnya buku guru punya 3M ditambah 2N dikurangi 3MN ditambah 6. Ini ada berapa suku? Ya, contoh ya. Bu guru punya 3M ditambah 2N dikurangi 3MN plus 6. Sukunya ada berapa coba? Ini sukunya. Suku tadi kan dipisahkan oleh penjumlahan dan pengurangan ya. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 suku. Nih, 4 suku. 1, 2, 3, 4. Variabelnya itu adalah hurufnya. Ada huruf M, ada huruf N, dan huruf MN. Konstantanya, konstanta adalah angka yang berdiri sendiri. Itu ini ya. Nah, 6. Koefisien ada koefisien M sama dengan 3. Koefisien N sama dengan 2. Koefisien MN jangan lupa negatifnya juga ikut. Berarti negatif 3. Tuh. Contoh lain. Misal bu guru punya 4P kuadrat dikurangi 2P ditambah 5PR kurangi 6R tambah berapa ya? 7. Berarti ini adalah ada berapa suku? Hitung 1, 2, 3, 4, 5.
Ada 5 suku. Ada berapa variabel? Ada variabel apa ini? P kuadrat, ada variabel P, ada variabel PR, ada variabel R. Ada konstanta. Konstantanya adalah 7 sendirian. Positif 7 ya. Tulis 7. Kalau ini negatif 7, berarti di sini negatif 7. Ini kurangi 7, berarti ini negatif 7. Terus koefisien. Ini ada koefisien P kuadrat sama dengan 4, koefisien P sama dengan nih negatif 2, koefisien PR sama dengan 5, koefisien R sama dengan negatif 6. Dari sini ada yang ditanyakan untuk unsur-unsur aljabar, nggak ada ya. Berarti kita lanjut ke operasi aljabar. Kita akan lanjut ke operasi aljabar. Operasi aljabar ini pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Ya. Selanjutnya adalah operasi aljabar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Hanya boleh dijumlah atau dikurangi jika memiliki suku sejenis. Masih ingat tadi suku sejenis itu apa? Suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama ya. Berarti ini contohnya, sederhanakanlah 4x dikurangi 2y ditambah 3z dikurangi 6x dikurangi 4y tambah 6z dikurangi 3 kurangi 5. Panjang banget ya. Sekarang, nyemangat kan ya. Sekarang disederhanakan dengan cara cari suku sejenisnya dulu. Kita kumpulkan saja biar gampang. 4x nih, 4x yang memiliki suku sejenis dengan negatif 6x min 6x min 2y dengan min 4y. Terus plus 3z dengan plus 6z. Ini sama-sama konstanta. Ini kan suku sejenis ya. 4x dikurangi 6x. Nih, kalau seperti ini kan memilih variabel yang sama ya. Variabelnya tidak usah diikuti jumlah atau dikurangi, hanya angkanya saja. Bu Guru ulangi ya. Kalau bentuk aljabar untuk operasi penjumlahan dan pengurangan boleh dikurangi atau dijumlah itu kalau memiliki suku jenis yang sama nih. XX, YY, ZZ itu baru boleh dipenjumlah atau dikurangi. Dan ingat juga kalau ada penjumlahan atau pengurangan nih yang variabelnya sama, variabelnya tidak perlu dijumlah atau dikurangi. Yang dilihat hanya angkanya saja. Ingat, yang dijumlah atau dikurangi hanya angkanya saja ya. 4x dikurangi 6x berarti tinggal 4 dikurangi 6. Kemarin bab pertama di bilangan bulat Bu Guru sudah menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kalian harus sudah paham yang dulu ya, bab 1 ya, biar gampang mengerjakan bab ini. Karena matematika itu saling bersangkutan, jadi setiap bab kalian harus paham. Tidak paham silahkan ditanyakan. 4 dikurangi 6 berarti negatif 2x. Nah, x-nya tidak perlu dijumlah, angkanya saja. 4 dikurangi 6 negatif 2x. Nah ini negatif 2 negatif 4 sama-sama negatif, berarti angkanya dijumlah tapi hasilnya negatif. 2 tambah 4 6y. Masih ingat ya dulu bilangan bulat?
Nah, 3 set ditambah 6 set. Berarti tinggal dijumlah. 3 ditambah 6, 9 set. Nah, negatif 3, negatif 5 nih. Salju beku, sama dijumlah, beda dikurangi. Sama-sama positif hasilnya positif, sama-sama negatif hasilnya negatif. Kalau beda dikurangi, yang besar dikurangi yang kecil nih, sama-sama negatif. Negatif 3, negatif 5. Berarti hasilnya negatif, angkanya ditambah. 3 tambah 5, 8. Ini jawabannya. Sudah beda suku ya, suku tidak sejenis. Sudah selesai. Kalau variabelnya berbeda, tidak boleh dijumlah atau dikurangi. Contoh lain nih. Bu Guru punya 3P dikurangi 2P kuadrat ditambah 3 dikurangi 2P kuadrat ditambah 6P dikurangi 7. Dikumpulkan dulu suku sejenisnya. 3P dengan ditambah 6P. Negatif 2P kuadrat dengan negatif 2P kuadrat ditambah 3 negatif 7. Ingat salju beku ya. Sama-sama memiliki variabel P. Angkanya saja dijumlah. 3 tambah 6, 9 P. 2 iya ya, negatif 2P kuadrat dikurangi 2P kuadrat, berarti negatif 4P kuadrat. 3 dikurangi 7, negatif 4. Ini untuk menyederhanakan. Ingat, variabelnya harus sama dan angkanya saja yang dijumlah atau dikurangi. Ada yang ditanyakan? Ya, selanjutnya adalah operasi bentuk aljabar dalam bentuk perkalian dan pembagian. Contoh langsung saja ya. A titik itu sama saja kali ya. A kali A atau A titik A. A kali A itu sama saja dengan A kuadrat. A kali A sama dengan A kuadrat. A kali B sama dengan AB. 2A kali 3B. 2A kali 3B. Angka dikalikan angka, variabel kalikan variabel. 2 kali 3, 6. A kali B, AB. Jadi jawabannya 6AB. A kuadrat dikali A pangkat 3. Ini sama saja, kalau perkalian ditambahkan pangkatnya. A pangkat 2 tambah 3 sama dengan A pangkat 5. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. A pangkat 6 dikurangi 2, A pangkat 4. Kalau seperti ini perkalian silang ya. Ini ada 3 kurung buka 2A ditambah 3B. Berarti 3 kali 2A. 3 kali 2A. 3 kali 2, 6A. 3 kali 3B ditambah 3 kali 3, 9B. Seperti ini. Ini bisa dijumlah atau tidak? Tidak ya, karena variabelnya bukan suku sejenis, variabelnya beda. Ini 2x kali 4x kuadrat. 2 kali 4, 8. X pangkat 1 kali X pangkat 2. Jadi X pangkat 3. 2x kali min 3y. 2 kali min 3, min 6. X kali y, XY. 2x kali negatif 4. Negatif 2 kali 4, 8x. Seperti itu satu-satu perkaliannya ya. Ada yang ditanyakan? Nih, kalau ini 4x kali 3x. 4 kali 3, 12. X kali x, x kuadrat. Diulangi lagi ke belakang. Nih, 4x kali 2y. 4 kali negatif 2,
min 8. X kali Y, XY. Ini 1, ini 2, terus ini yang ketiga. Negatif 2Y dikali 3X. Negatif 2 kali 3, negatif 6. Y kali X, XY. Y kali X kan sama saja dengan YX, tapi diurutkan jadi XY ya, biar indah dipandang. Ini yang keempat. Negatif 2Y kali negatif 2Y. Negatif kali negatif positif. 2 kali 2 4. Y kali Y kuadrat. Nah, dari sini paham? Nih Bu Guru ulangi ya. Pertama 4X kali 3X nih 1. 4 kali 3 12. X kali X kuadrat. Yang kedua 4X kali negatif 2Y nih. Jadi negatif 8XY. 4 kali negatif 2. Negatif 8X kali Y XY. Negatif 2Y kali 3X. Negatif 2 kali 3 negatif 6. Y kali X sama aja XY. Negatif 2Y kali negatif 2Y. Jadi positif 4Y kuadrat. Ini ada yang memiliki variabel yang sama ya. Harus disederhanakan. Boleh dijumlah ini. Karena suku sejenis. 12X kuadrat negatif 8XY dikurangi 6XY. Negatif 8, negatif 6. Berarti negatif 14. Iya, 14XY ditambah 4Y kuadrat. Inilah jawabannya. Nah ini 3X tambah 2Y kuadrat. Ini kan kuadrat. Sama saja dengan ditulis seperti ini. 3X ditambah 2Y dikali 3X tambah 2Y. Ini sama saja ya. Caranya juga sama kayak tadi. 3X kali 3X. 3 kali 3 9. X kali X X kuadrat. 3X kali 2Y. 3 kali 2 plus 6XY. 2Y kali 3X plus 2 kali 3 6XY. 2Y kali 2Y plus 4Y kuadrat. Nah ini kan sama-sama ya, variabelnya sama, berarti 9X kuadrat ditambah 6 kali 6 12XY ditambah 4Y kuadrat. Dari sini ada yang ditanyakan. Dan yang terakhir 6A pangkat 3 B kuadrat dibagi 2AB. Ini pembagian. Pangkatnya bisa dikurangi. 6 bagi 2 3. Nah ini A sama-sama A ya. 3 dikurangi 1. A sendiri itu sama saja A pangkat 1. B pangkat 2 dikurangi 1. Jadi 3 A 3 kurangi 1 2, B 2 kurangi 1 1. Jadi jawabannya 3A kuadrat B. Ada yang ditanyakan? Tidak. Dan terakhir ini CK. Kalau ada A pangkat 0 sama saja dengan 1 ya. Kalau berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya itu 1 ya. Nah, ada yang ditanyakan? Silakan ditulis ya. Dan jangan lupa ada latihannya. Latihan. Bu Guru tunggu jawabannya hari ini juga. Latihan nomor 1. Tentukan suku variabel koefisien konstanta berikut. Yang tadi Bu Guru jelaskan ya. A 4X dikurangi 2Y dikurangi 6. B 3X kuadrat min 4X plus 5XY dikurangi 8. Nomor 2, tentukan suku sejenis dari aljabar berikut. 9A kuadrat dikurangi 3AB ditambah 4A ditambah 6AB dikurangi 18A. B 8P kuadrat Q kuadrat dikurangi P kuadrat Q ditambah 12PQ ditambah 5PQ tambah 3P kuadrat Q. Cari suku sejenis. Berarti ini yang sama ditulis ya. Ini sama enggak sama yang mana? Nah, berarti nanti tulisannya misal nih. Contoh aja lah ya. Nih sama ini kan berarti negatif 3AB dan
6AB. Ada lagi nggak? Nanti ditulis dan ya. Mana dan apa? Yang ketiga, sederhanakanlah. A 3x min 6y tambah 7x min 8y min 8 tambah 6. B dan seterusnya itu bisa dibaca sendiri ya. Bu Guru tunggu jawabannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.